Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar Baik, baik. Baik, sehat, Bu. Ibu. Baik. Sehat semua ya? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Bu. Baik, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih renungan. Nah, baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya ajak dulu kita untuk bernyanyi ya. Boleh kan? Boleh, Boleh, Bu. Boleh, Ibu. Semangat dong. Boleh, Bu. Semangat. Oke, kita nyanyikan lagu Satu Nusa. Bukan. Kita menyanyikan lagu apa yang mau anak-anak semua? Lagu-lagu pembunuhan, Bu. Halo-halo Bandung. Jangan lagu pembunuhan, Pak. Takut kita. Ya, Bu. Halo Bandung kan lagu nasional, Bu. Oh, Oke, halo-halo Ya, lagu Bandung. nasional. Silakan pimpin Eka. Oke, baik teman-teman, kita menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Halo Bandung. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, Ibu kota Riau. Halo Bandung. kota Kenangan. sudah lama beda. tidak berjumpa dengan kau. sekarang Telah menjadi lautan api. Mari berebut kembali. Baik, terima kasih. Itu adalah lagu perjuangan ya. Dan semoga perjuangan itu juga selalu melekat di dalam diri anak-anak semua. Nah, jadi Ibu absen dulu ya. Renungan hati Ule, Hadir, Ibu. Trihartati, Hadir, Ibu. Ina Lestari, Hadir, Bu. Eka Kartika, Siap hadir, Bu. Veronica, Hadir, Bu. Robinso, Hadir, Bu. Kasdin, siap hadir, Bu. Suarda, Hadir, Bu. Martinus, Hadir, Bu. Wijaya, Hadir, Bu. Roswita. Hadir, Bu. Baik, Ibu lihat untuk hari ini semuanya hadir ya, tidak ada yang absen. Nah, sebagai materi kita pada pagi hari ini adalah tentang aturan sinus ya, tentang aturan sinus. Kalau masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Apa materi kita minggu lalu, anak-anak? Perbandingan trigonometri, Bu. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi pada pelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang rasio trigonometri. Nah, menurut anak-anak kami, apa saja rasio trigonometri itu? Sinus, Bu. Apalagi? Kosinus. Kosinus, Ibu. Ya. Tangan. Terus Tangan. Tangan. Kosekan. Tangan. Kosekan. Kosekan ya. Iya, Bu. Iya. Bu. Pintar anak-anak Ibu.
masih mengingat pelajaran minggu lalu. Nah, materi kita pada hari ini akan kita lanjutkan dengan aturan sinus, ya, aturan sinus. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita, Ibu akan tampilkan mana share-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Masih belum, Ibu. Belum, Bu. PowerPoint. Oke, saya sebutkan aja ya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama adalah menemukan konsep aturan sinus. Ya. Kemudian yang kedua, menentukan sisi-sisi atau komponen dari suatu segitiga jika sisi sudut-sudut diketahui atau sudut-sudut dan sisi diketahui. Nah, sedangkan tujuan yang ketiga adalah dapat menggunakan konsep aturan sinus ini pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan tampilkan sebuah masalah. Tidak bisa. Muncul. Belum. Kan sudah terbuka. Di sini biasanya ada share. Oke, Bapak Ibu, langsung aja saya akan mengarahkan pada LKPD ya. Kebetulan laptop saya lagi bermasalah. Nah, jadi sebelum kita masuk pada LKPD, kira-kira fungsi atau manfaat daripada aturan sinus ini dalam kehidupan sehari-hari menurut anak-anak kira-kira apa ya? Atau apa contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya Bu, itu kan ada tangga, menghitung kemiringan tangga, menghitung sudutnya tangga, menghitung atap rumah, kan dia berbentuk segitiga. Itu Bu, sepengetahuan saya. Iya, pintar Serina ini. Yang lain? Apalagi manfaatnya selain tangga atau atap rumah, menghitung panjang atap rumah? Masih mikir ya? Nah, jadi salah satu contohnya lagi adalah misalnya jika kita menghitung tinggi suatu tiang bendera. Ya. Jadi walaupun kita tidak menghitung secara langsung, namun dengan menggunakan aturan sinus kita bisa menghitung. Ya.
Jadi dalam hal ini harus diketahui jarak kita dengan tiang bendera, ya. Kemudian sudut elevasi yang kita bentuk terhadap ujung tiang bendera tersebut. Nah, jadi silakan anak-anak semua membuka, atau saya bagi dulu LKPD-nya ya. Di sini ada bahan ajar dan LKPD. Si Kasdin, tolong dibagikan kepada teman-temannya. Iya, Bu. Oh, sini, Bu. Ya, bagikan Kasdin. Di sini ada LKPD dan bahan ajar. Ya, Bu. Nomor 1 ini. 2. Martin ini untuk kelompok 3. Sudah, Bu? Sudah ya? Ya. Nah, jadi silakan buka LKPD-nya. Di sana ada 3 kegiatan, ya. Ada kegiatan pertama, yaitu menemukan konsep aturan sinus itu sendiri. Kemudian kegiatan kedua, silakan dibuka, dan kegiatan ketiga. Nah, silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah ada kelompoknya kan? Sudah, Bu. Nah, silakan duduk berdampingan dengan kelompoknya masing-masing. Berdekat-dekatan, jangan terlalu jauh-jauh. Nanti tidak bisa Masih berdiskusi. corona, Bu. Corona, Bu. Makanya harus pakai masker. Kan sudah Jangan bandel. divaksin. Tetap ikuti protokol kesehatan. Iya, Ibu. Ya, silakan bekerja dalam kelompoknya. Nanti kalau ada hal-hal yang belum dipahami, silakan ditanya. Boleh ditanya atau didiskusikan kepada teman kelompoknya, dan boleh juga ditanya kepada Ibu. Kenapa Rina? Kayak melamun ini si Rina. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang kami kerjakan kegiatan 1 atau kegiatan 2, Bu? Jadi karena ini ada 3 kegiatan, nah alangkah lebih baik harus difungsikan kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok 1. Ya, jadi kelompok 1 silakan mengerjakan nomor 1. Kelompok 2 kerjakan kegiatan 2, dan kelompok 3 adalah kegiatan 3. Baik, Bu. Terima kasih petunjuknya, sudah sangat jelas. Jadi silakan aktif dalam kelompok, karena di sini juga Ibu akan menilai nih siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Ini ada penilaian proses. Si Wijaya sudah mengerti apa yang dikerjakan? Sudah, Bu. Kami lagi diskusi, Bu, bersama kawan-kawan, teman-teman. Iya, silakan diteruskan. Si Eka ada yang ditanya? Lagi diskusi sama Kasdin, Bu. Dia yang jago trigono. Oh, iya. Dilanjutkan. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan renungan. Apa maksud garis tinggi pada segitiga, Bu? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Garis Iya, tinggi Bu. pada segitiga. Di antara anak-anak semua, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari renungan? Ayo. Saya, Bu. Iya, silakan. Sri. Garis tinggi pada segitiga, artinya garis tinggi yaitu garis yang ditarik
dari titik sudut dan tegak lurus sisi di hadapannya. Iya, betul ya. Betul anak-anak? Iya, Ibu, jelas. Iya, udah jelas. Itu kan pelajaran waktu SMP. Anak-anak sekarang Lupa, kan sudah Ibu. kelas 10. Nah, Lupa, Ibu. iya, makanya jangan dilupakan lah. Itu namanya materi prasyarat. Jadi pelajaran itu materinya selalu berlanjut. Jadi harus dikuasai. Karena kalau tidak dikuasai, tidak bisa maju kita di materi berikutnya. Jadi jangan dilupakan. Ya. Iya, Bu. Dilanjutkan lagi diskusinya. Bagaimana Martinus? Ada kesulitan? Ya Bu, lagi dikerjakan Bu. Ya. Silakan dikerjakan ya. Jangan kebanyakan bengong. Iya Bu, iya. Iya, Bu, kamar Kasdin. mandi Bu ya. Kamar mandi Bu ya, izin ya. Iya, silakan Kasdin, jangan kelamaan ya. Jangan Ya, nanti Bu, sudah siap. selesai les ibu juga. Si Kasdin belum pulang-pulang dari kamar mandi. Belum balik-balik. Siapa yang ribut itu? Bukannya sekarang kerja, diskusi kelompok. Kenapa ribut? Ibu, saya mau tanya, Iya, silakan. untuk yang kegiatan 2, Bu, kan ada di situ sudut C. Di LKPD-nya dibuat 50 derajat. Sin 50 derajat berapa ya, Bu? Oh, itu salah ketik ya, Nak. Seharusnya itu adalah 60 derajat itu, Vero. karena 60 atau 50? Saya lihat 60 derajat. di LKPD saya 50. iya, itu salah ketik 60 ya. ya, Bu ya? Ya, 60 ya, karena kalau 50 tidak bisa kita cari nilainya dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Jadi nanti hasilnya kalau kita buat sudut 50, nanti hasilnya pakai desimal. Ya. Kita cari melalui daftar. Sedangkan kalau 60 langsung sudah ada nilainya menggunakan sudut istimewa. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Si renungan kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya. Sudah selesai kelompok 2 ya. Kalau kelompok 1? Sudah Bu. Iya. Kelompok 3? Sudah Bu, sudah Bu. Ya. Kalau sudah semua berarti boleh presentase ya. Boleh Bu, siap Bu. Boleh. Ya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Di mana pada kegiatan itu adalah kegiatan menemukan konsep aturan sinus. Ya, diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Siapa kira-kira, Kasdin atau Eka? Kalau ini pertanyaannya semua ini.
Kami aja, Bu. Kami yang tampil, Bu. Semuanya Oh. pun bisa, Bu. Kalau kami kelompok 3, Bu, kami bantai semua. Iya, memang hebat-hebat nih kelompok 3 ya. Oke. Kami tampilkan, Bu. Oh, sudah siap juga dari kelompok 1, Robin ya. Sabar ya, nanti ada Baik, juga Bu. giliranmu. Baik, Bu. Ah, jadi sesuai jatahnya masing-masing. Silakan Kasdin. Tapi kami masih ragu, Bu, dengan jawabannya nanti dibenahi. Bu. Iya, tidak apa-apa. Tidak bermasalah kalau salah. Nah, di kegiatan 1, Bu, ada pertanyaan pertama, segitiga, ABCD, siku-siku di samping. Maka berlaku sin B sama dengan AD per titik-titik, maka titiknya sama dengan AB. Maka kalau yang dicari adalah AD, maka AD sama dengan AB per sin B. Itu untuk bentuk persamaan pertama. Yang kedua, kami juga memperhatikan segitiga ABCD siku-siku, yang siku-sikunya di D. Maka sin C sama dengan AD per AC, sehingga kalau yang tanya AD, maka jawabannya AC per sin C. Lanjut, dari kedua persamaan tersebut, persamaan pertama dan persamaan kedua, karena kedua-duanya sama-sama AD, sudah sesuai AD yang satu AB per AB kali sin B dan AD kedua AC kali sin C. AB sin B sama dengan AC di sin C, sehingga dapat berubah bentuk persamaan menjadi AB per C sama dengan C per sin B. Maka dapat berlaku menjadi C per sin C sama dengan B per sin B. Itu hasil diskusi sementara dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Kasdin. Sebenarnya masih ada lanjutannya itu. Masih ada, Bu, tapi Masih sedang kan? Belum digores-gores. selesai. Masih ada, Mas, Bu. Nanti akan dilanjutkan oleh masih di bukunya. Nah, sudah tanggung ini, sudah tanggung presentase dari kelompok 1 ini. Bagaimana? Kita tunggu lagi dari kelompok 1 atau tampil kelompok 2? Menunggu, Bu, langsung kelompok 2 aja, Bu. Nanti bisa dilanjutkan setelah kelompok 2 oleh kelompok berikutnya. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya. Harus dulu kita temukan dulu konsepnya. Bagaimana kelompok 2 bisa menemukan, bisa menjawab kalau konsep aja belum dapat? Makanya Ibu bilang harus dulu kelompok 1. Diselesaikanlah dulu. Atau kami ada Bu. Kami udah selesai, Bu, untuk nomor 1, Bu. Oh. Dari kelompok 3, Bu. Boleh kelompok 3 ya. Oke. Daripada menunggu lama, kita tampilkan dulu kelompok 3 sebagai lanjutan dari presentase kelompok 1 yang belum selesai. Silakan Robinson. Baik, Bu. Baik, Bu, saya lanjutkan, Bu, di bagian B. Bagian B-nya dari masalah 1 di sini kita bisa memperhatikan. Saya mulai dari awal aja ya, Bu, karena saya bingung juga. Nanti boleh. Dari mana? Iya, boleh. Nah, di sini kami sudah menyelesaikan yang pertama, segitiga ABCD, siku-siku
di D itu berlaku sin B sama dengan AB per AD per AB. Sehingga nantinya AD-nya, sin B-nya kita kalikan dengan AB dan kita sederhanakan menjadi AD sama dengan AB kali sin B. Kita sebut nanti itu untuk persamaan 1. Kedua, kita juga perhatikan segitiga ABC siku D dan sin C sama dengan AD sama dengan AD per AC, di mana nanti kita sederhanakan kembali. Kita kalikan sin C dengan AC, sehingga AD sama dengan AC sin C. Itu kita misalkan persamaan 2. Sehingga dari persamaan 1 dan 2 diperoleh AB sin B sama dengan AC sin C. Artinya di sini kita membuatnya AD sama dengan AD, yang mana AD di persamaan 1 adalah AB sin B sama dengan AD di sin 2, di persamaan 2 menjadi AC sin C. Kita kalikan, kita sederhanakan, kita kalikan menjadi AB per sin C sama dengan AC per sin B. Maka berlaku C per sin C sama dengan B per sin B. Ini kita sebut persamaan 3. Kemudian kita juga perhatikan segitiga ACF di segitiga ACF siku-siku di F, di mana sin A sama dengan CF per AC, sehingga CF sama dengan AC sin A. Ini kita anggap persamaan 4, kita misalkan. Begitu juga selanjutnya, kita perhatikan kembali segitiga di kegiatan 1, segitiga BCF siku-siku di B, di mana nanti kita bisa menemukan sin B sama dengan CF per BC. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan BC dengan sin B, CF sama dengan BC sin B, itu kita buat persamaan 5. Nah, dari persamaan 3 dan 4, kita buat seperti yang tadi, di mana CF sama dengan CF, sehingga CF di persamaan 4 itu adalah, maaf Bu, saya salah nulis, ini harusnya persamaan 4 dan 5. Ini CF kita ambil dari persamaan 4, yaitu AC sin A, kemudian CF di persamaan 5, BC sin B. Sehingga kita kali silang menjadi AC per sin B sama dengan BC per sin A. Sehingga kita mendapat persamaan B per sin B sama dengan A per sin A. Kemudian kita lagi perhatikan di sini segitiga ABE, siku-siku di E, maka berlaku sin A sama dengan BE per AB, dan BE sama dengan AB per sin AB sin A. Ini kita buat menjadi persamaan 7. Kemudian begitu juga segitiga CB di E, kita akan mendapatkan BE sama dengan BC sin C. Ini kita misalkan menjadi persamaan 8. Nah, persamaan 7 dan persamaan 8, dari persamaan tersebut kita peroleh BE di persamaan 7 adalah AB sin A sama dengan BE di persamaan 8 adalah BC sin C. Sehingga kita sederhanakan menjadi AB per sin C sama dengan BC per sin A. Sehingga C per sin C sama dengan A per sin A. Dari persamaan 3, 6, dan 9, di sini tadi di persamaan 3 kita dapat C sama dengan sin C, kemudian C per sin C sama dengan B per sin B. Kemudian di persamaan 6 juga B per sin B sama dengan A per sin A. Dan persamaan ke-9, B per sin C sama dengan A per sin A. Ini kita peroleh dari persamaan tersebut kita peroleh A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Ini yang disebut rumus aturan sinus. Demikian Ibu. Iya, terima kasih Robinson. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Hebat kelompok 3. Ya, hebat kelompok 3 ya. Nah, jadi apa yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 sudah menemukan aturan sinus dengan benar. Nah, jadi rumus aturan sinus ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kegiatan 2 dan kegiatan 3. Nah,
Sekarang kita lanjutkan ya, karena kegiatan 1 sudah selesai, maka dilanjut dengan kegiatan 2 yang presentase adalah kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya, Bu. Iya, silakan Vero. Baik, Bu. Baiklah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Soalnya yaitu pada suatu segitiga ABC diketahui panjang B sama dengan 6 cm, sudut B 30 derajat, dan sudut C 60 derajat. Hitunglah panjang sisi C. Nah, dari gambar ini diketahui tadi panjang sisi B. Panjang sisi B itu letaknya di depan sudut B. Ini dia, 6 cm. Kemudian sudut B 30 derajat dan sudut C 60 derajat. Nah, menggunakan aturan sinus yang telah ditemukan atau sudah dipaparkan dari kelompok 1, yaitu A sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, kita gunakan untuk menentukan panjang sisi C. Nah, dari soal diketahui panjang sisi B yaitu 6, kemudian sudut B sama dengan 30, berarti menjadi 6 per sin 30 sama dengan C per sin 60. Nah, sin 30 itu sama dengan setengah, berarti menjadi 6 per setengah sama dengan C per setengah akar 3. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, karena di sini penyebutnya sama-sama setengah, saya coret. Coret artinya hilang, berarti di sini tinggal 1, di sini tinggal akar 3. Di sini menjadi 6 per 1 sama dengan C per akar 3. Nah, setelah itu saya kali silang. C dikali 1 sama dengan C, kemudian 6 kali akar 3, 6 akar 3. Jadi panjang sisi C adalah 6 akar 3 cm. Demikian, Bu. Ya, bagus sekali. Dari penampilan kelompok 2, ada yang ingin menanggapi atau ada yang jawabannya berbeda? Sama, Bu. Jawaban Sama, kami juga Bu. sama, Bu. Sama ya? Sama, Bu. Nah, itu Iya, berarti. Bu. Ya, jadi apa yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2 itu sudah benar ya. Berarti anak-anak saya sudah paham menggunakan rumus aturan sinus. Oke, kita lanjutkan dengan penampilan dari kelompok 3. Sudah, Bu. Tadi kami kan menggantikan kelompok 1, Bu. Harusnya kelompok 1 yang tampil, Bu. Atau Nah, kami lagi? Kita tanya dulu kepada kelompok 1 ya. Bagaimana kelompok 1? Di Eka, di EJJ-nya tadi, Bu. Pas kami tampil. Kenapa diejek kawannya, Eka? Katanya kenapa kalian ambil? Tadi ke kamar mandi, mana pula saya ngejek dia, ngarang-ngarang itu, Bu. Karena kami yang ngambil apa mereka, Bu. Apa? Kegiatan 1 mereka. Oh iya ya. Iri mereka, Bu. Merasa ya. Iya, Bu. Makanya harus diperhatikan. Kalau mengalami kesulitan, kan ada bahan ajar. Ada juga buku referensi. Ada juga guru. Kenapa tidak ditanya? Nah, jadi itu kendalanya. Harus banyak baca buku. Ya. Oke, bagaimana? Siapa yang tampil untuk kegiatan 3? Apakah kelompok 3 atau kelompok 1? Bu Rina aja, Bu. Si Rina. Si Rina aja, Bu. Tadi Itu dibilangin aku kelompok, aja ya, katanya. Kelompok kami itu loh, kelompok 3 loh itu. Saya ketua kelompoknya. Ya udah sama saya mu harus, aja semua, sama mu yang kerjakan semua. Harus saya lindungi anggota saya. Ayo, siapa yang mau tampil ini? Saya tampilkan, Bu, ya, tapi nanti yang jelaskan si Rina, Bu.
Oke, boleh. Nah, jadi sebelum dulu presentase dari kelompok 3, bisakah dibacakan permasalahannya? Karena ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari loh. Tadi mau Ibu tampilkan tadi melalui media PowerPoint, tapi jaringan tidak bersahabat. Baik, sebelum dijawab, Bisa. Saya tampilkan ya, Bu. bisa dibaca soalnya, Pak. Saya Sebelum tampilkan aja, Bu. Atau saya ya, silakan. baca aja, Bu, atau saya tampilkan, Ibu? Dibaca juga boleh. Izin mau ke toilet ya, Bu ya. Ya, silakan. Baik, saya baca ya, Bu. Ya. Pelabuhan C berada di sebelah utara pelabuhan A dengan koordinat kutub 60-45 derajat dari pelabuhan A. Pelabuhan B tepat berada di sebelah timur pelabuhan A. Paman sekarang berada di pelabuhan B, dan jika Paman memutar pandangannya 30 derajat ke utara dari arah barat, maka Paman dapat melihat pelabuhan C dari kejauhan dengan teropong. Jika Paman ingin berlayar dari pelabuhan B ke C, maka berapakah jarak yang dilalui Paman? Ya, boleh langsung dijawab. Langsung ya, Bu. Kami jawab. Atau boleh juga di presentase. Nanti yang presentasikan Ibu Sirina. Iya Robin ya. Tampilkanlah biar aku presentasikan. Oke. Izinnya Ibu biar presentasi dulu. Ya, silakan Rina. Nah, jadi di sini diketahui sudut A-nya sama dengan 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat, sin AC sama dengan sisi B itu sama dengan 60 km. Ditanya sisi BC atau sisi A. Jawab, jadi kalau aturan sinus itu kan ada rumusnya 3, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Tapi karena di soal diketahui dia sudut A dan sudut B, jadi kita pakai rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi A per sin A-nya tadi di situ adalah 45 derajat sama dengan 60 per sin 30. Jadi A sama dengan A per sin 45 itu adalah 1/2 akar 2, berarti sama dengan 60. Sin 30 itu sama dengan 1/2. Jadi 1/2A sama dengan 60 dikali 1/2 akar 2, berarti A-nya sama dengan 60 dikali 1/2 akar 2 dikali 2. A sama dengan 60 akar 2 km. Jadi panjang sisi A sama dengan panjang BC, jarak Paman dari pelabuhan B ke C itu sama dengan 60 akar 2 km. Maaf ya Ibu, gambarnya tadi belum sempat kami buat. Ya, terima kasih Rina. Bagaimana dengan hasil presentase yang sudah ditampilkan oleh Sirina? Adakah jawaban yang berbeda dari kelompok yang lain? Sama Ibu. Kelompok 3 Sudah pas, Ibu. Sama Bu. Sama ya, Sama Bu. berarti anak-anak Ibu sudah hebat semua ini, sudah mengerti mengenai aturan sinus. Ya, silakan Robinson, stop screen. Nah, jadi
dari apa yang sudah kita laksanakan pada LKPD, sudah anak-anak kami bisa memahaminya semua. Mulai dari kegiatan 1 menemukan konsep, kemudian kegiatan 2 adalah menggunakan rumus aturan sinus itu sendiri, dan yang ketiga adalah menggunakan rumus aturan sinus untuk hal-hal yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu merasa anak-anak Ibu sudah bisa dan sudah bisa memahami apa materi yang disampaikan untuk hari ini. Nah, jadi Ibu balik bertanya nih, dari apa yang sudah ditampilkan tadi dari kegiatan 1, 2, dan 3, kira-kira menurut anak-anak Ibu, apa yang bisa Ibu ambil? Apa yang bisa anak-anak Ibu ambil sebagai kesimpulannya? Ayo, siapa yang bisa? Bisa menemukan konsep aturan sinus, Bu. Iya. Apalagi? Bisa menentukan suatu sudut, Ibu. Iya. Terus apa lagi? Bisa menentukan panjang sisi segitiga. Iya. Nah, jadi sebagai kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa? Apa konsepnya gitu? Saya, Bu, konsep aturan Saya, Bu. sinus, Bu. Iya, silakan Robinso. Itu konsep aturan sinus, Bu. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C, Bu. Iya, nah itulah kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi pada suatu segitiga, segitiga apa saja dia, ya, baik dia segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sembarang, maka berlaku rumus, ya, kalau dia adalah segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah A, B, dan C, maka berlaku rumus aturan sinusnya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, jadi itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, apakah pembelajaran hari ini menarik atau tidak, anak-anak? Menarik, Bu, masalahnya. Menarik, Bu. Masalahnya Ya. menarik, Bu. Kita tidak perlu lagi naikkan bendera kalau kita ukur tingginya, Ibu. Nah, itulah. Kita hanya menggunakan konsep, ya. Menggunakan Ibu. konsep atau rumus yang sudah ada. Tidak perlu capek-capek kita mengukur. Iya, Ya, Ibu. sesuai dengan kenyataannya atau manualnya. Kita cukup menggunakan rumus untuk mendapatkan hasilnya. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Tugas, Bu. Oh, di bahan ajar ada tugas di sana, ya, sebanyak 5 soal, dan itu dikerjakan secara mandiri, ya, secara mandiri, dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya, ya. Iya, Ibu. Nah, jadi kalau sudah selesai tadi diisi LKPD-nya, silakan dikumpulkan. Silakan kumpulkan, Wijaya. Siap, Bu. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua tugasnya. Kelompok 1. Ini sama kami, lihat Wijaya. kelompok 1 ini. Ini Udah siap kelompok 1? Udah nih. Udah. Nih. 2. 3. Oke. Ini, Bu, udah siap semua. Ya, terima kasih, Wijaya. Nah, untuk pertemuan Sama, Bu. berikutnya kita akan membahas materi tentang aturan kosinus. Ya, kalau hari ini kita membahas tentang aturan sinus, maka pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang aturan kosinus. Nah, jadi Ibu duluan menyampaikannya kepada anak-anak,
supaya anak-anak bisa belajar, bisa mengerti, agar ketika ibu masuk berikutnya sudah dipahami. Jadi tinggal hal-hal yang sulit bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya ketika kita bertemu atau berjumpa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, apakah masih ada yang ditanya? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, jadi siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baik, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maka Ibu akan menyapa kita semua. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama.